Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Rano Karno, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin, dan juga Wakil Ketua Ibu Imam Mahdiah, Ibu Hajah Rani Mauliani, mohon maaf kalau masih salah-salah, Bapak Wibi Andriano dan Bapak Brasi Bajo, serta para anggota Dewan DPRD Jakarta yang sungguh saya hormati. Para tokoh-tokoh yang hadir beberapa gubernur, saya mendapatkan kehormatan dihadiri oleh Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok, Mas Anies, Pak Soni, dan juga anggota DPR RI hadir, ada Pak Aryo Bimo dan Pak Hasbi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga hadir, Bapak Dailami Firdaus. Dan yang paling penting juga hadir mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu Profesor Muklis Hamdi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan sungguh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan Gubernur Jakarta yang telah dilantik tadi oleh Bapak Presiden bersama dengan Wakil Gubernur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho, dan inayahnya. Pada hari ini saya dan Bang Dul, Pak Rano Karno, diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan 2025-2030. Mengawali pidato ini, saya ingin mengucapkan sungguh-sungguh terima kasih yang mendalam dan mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta. Kalau Jakarta mau maju, maka kerjasama itu dilakukan dengan baik, dengan tulus, bersama-sama untuk memajukan Jakarta. Memimpin Jakarta bagi saya dan Bang Dul adalah sebuah amanah. Saya jujur tidak pernah membayangkan menjadi Gubernur Jakarta. Bahkan ini pertama kali saya hadir di ruang ini. Masuk balai kota baru 2 kali. Walaupun menjadi pejabat sudah 25 tahun, tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya untuk menjadi Gubernur Jakarta. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Saya akan menyampaikan dengan lugas apa-apa yang akan kami kerjakan, tentunya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh gubernur, wakil gubernur, atau pemerintah Jakarta, harus bersama-sama dengan DPRD Jakarta. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, Jakarta pada saat ini memasuki tahapan fase baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah memutuskan bahwa Jakarta bukan ibu kota negara, tetapi dipersyaratkan dalam salah satu pasal harus ada namanya perpres untuk pemindahan. Dan sampai hari ini, kebetulan pada waktu era sebelumnya saya ikut mempersiapkan dan sampai hari ini belum ditandatangani. Dan kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri termasuk Bapak Presiden menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Maka dalam pembahasan ataupun dalam acara-acara masih menggunakan daerah khusus ibu kota. Karena terminologinya adalah yang seperti itu. Sudah saatnya pada saat ini Jakarta sebagai kota global sesuai dengan diatur dalam undang-undang tersebut
tidak lagi bersaing di dalam negeri. Harus menjadi kota global. Persaingannya harus dengan kota-kota global dunia. New York nomor 1, Singapura nomor 7, Bangkok nomor 42, Kuala Lumpur nomor 70, Manila nomor 72, Jakarta nomor 74, di atasnya Jakarta di ASEAN ada yang namanya Hanoi, Kamboja dan macam-macam. Untuk itu, sesuai dengan undang-undang yang ada, maka Jakarta diharapkan pada tahun 2045 Jakarta menjadi top global 2020. Untuk itu harus ada kerja bersama-sama dari kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, membangun Jakarta adalah melanjutkan kesinambungan kepemimpinan yang ada. Tidak boleh terputus-putus. Kebetulan hadir para gubernur yang ada. Saya secara terbuka menyampaikan, saya akan melanjutkan hal-hal yang baik dari Bang Yos, hal-hal yang baik dari Bang Foke, hal-hal yang baik dari Pak Ahok, hal-hal yang baik dari Mas Anies, termasuk JIS Kalijodo, banjir kanal, dan Pak Bang Yos yang ditinggalin banyak sekali termasuk Transjakarta dan sebagainya. Untuk itu, kami akan melanjutkan hal-hal yang sudah baik. Dan saya selalu melihat dalam perspektif untuk kebaikan warga Jakarta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anggota Dewan yang terhormat, visi Jakarta sudah dilumuskan dalam undang-undang. Visinya adalah Jakarta kota global dan pusat perekonomian utama di Indonesia yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh warganya. Misinya adalah mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera, mewujudkan pusat ekonomi inovatif dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata, mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel, responsif untuk layanan publik yang optimal, mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan dan berkelanjutan, mewujudkan koneksitas dan sinergi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Bapak Ibu sekalian, visi misinya pasti baik. Bagaimana dengan operasional pelaksanaannya di lapangan? Itulah yang akan menjadi pekerjaan kita bersama sehari-hari untuk bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk itu, semua pending matters dalam rangka membangun Jakarta yang belum terselesaikan, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Agenda terpenting untuk menyelesaikan tantangan perkotaan dan perbaikan fundamental Jakarta seperti akses, penataan pemukiman, masalah air, masalah banjir, masalah polusi, masalah kemacetan, dan berbagai masalah fundamental inilah yang nantinya akan menjadi tugas kita bersama sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk itu, maka pekerjaan-pekerjaan real di lapangan perlu kita lakukan bersama-sama. Dalam waktu 3 bulan ketika saya berkeliling dari kelurahan ke kelurahan, dari tempat ke tempat, hampir 300 titik saya berkeliling. Saya menemukan banyak hal dan itulah yang nantinya saya mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita kerjakan dalam 100 hari pemerintahan saya. Ada 40 program utama yang telah disinergikan oleh tim transisi yang saya bentuk dengan Bang Dul bersama dengan pemerintah Jakarta. Bapak Ibu sekalian, 100 hari pertama kepemimpinan saya dan Bang Dul, yang pertama adalah menyempurnakan layanan dasar pendidikan, KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, dan berbagai hal. Persoalan di lapangan tentunya sungguh sangat memprihatinkan. Banyak sekali yang dulu dapat tiba-tiba tidak mendapatkan. Yang harusnya dapat tidak dapat. Untuk itu, saya akan berusaha dengan keras mengembalikan KJP seperti pada periode terakhir yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Pak Ahok pada waktu itu. Jumlahnya adalah 520.000. Dan untuk itu saya
memohon dengan sangat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Penyelesaian KJP tidak boleh lagi hanya di satu tempat di Rawabunga. Harus di setiap kecamatan, 44 kecamatan, harus ada ruang untuk menyelesaikan KJP tersebut. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah perluasan akses transportasi umum serta peningkatan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta. Saya ini hobi sepeda, termasuk bersepeda dan berbagai hal. Maka untuk itu, dengan perlahan dan sungguh-sungguh saya akan meningkatkan tidak lagi menjadi Transjakarta, tetapi menjadi Trans Jabodetabek. Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan Jakarta, hanya Jakarta saja. Yang menjadi persoalan utama adalah mobilisasi orang pada pagi hari dan pada sore hari ke dan dari masuk dan keluar Jakarta, karena memang masyarakat yang tinggal di saben area seperti di Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan sebagainya, Cianjur bahkan. Untuk itulah perlu pengaturan bersama-sama. Kami nanti akan berdiskusi secara dalam dan mendetail dengan saudara-saudara sekalian dan memohon, meminta persetujuan agar ini bisa diterapkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, pengembangan Jaki menjadi super app yang modern akan kami lakukan. Hotline konseling kesehatan jiwa 24 jam akan kami lakukan. Karena inilah yang menjadi kebutuhan warga Jakarta pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebutuhan air bersih sekarang ini baru kurang lebih 65%. Maka kami merencanakan dalam 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2030 insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mendekati mencapai 100% untuk kebutuhan air bersih Jakarta. Sekali lagi untuk itu nggak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah Jakarta tanpa persetujuan Bapak Ibu sekalian. Mari kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami juga akan melakukan aktivasi secara aktif ruang bersama. Contohnya adalah taman. Banyak taman di Jakarta, 2.554 taman secara keseluruhan. Tetapi tidak ada yang buka pada malam hari. Maka kami menginginkan ada taman-taman yang memang kita atur secara baik. Security-nya, lighting-nya, CCTV-nya, UMKM-nya, agar warga Jakarta tidak lagi perlu mobil curhat, tapi curhatnya di taman saja. Maka dengan demikian, taman menjadi tempat untuk ekspresi, tempat untuk sharing, tempat untuk berbagi, tempat untuk betul-betul menjadi tempat warga Jakarta menyalurkan inspirasi, aspirasinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga mengusulkan dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama untuk segera melakukan groundbreaking TOD Blok M secara menyeluruh, tidak parsial. Maka apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta tidak boleh setengah-setengah. Termasuk di dalamnya adalah TOD Bundaran HI yang akan dikembangkan menjadi kawasan perekonomian berbasis komunitas dan heritage. Termasuk ke depannya kami akan melaporkan secara komprehensif bekerja sama dengan kementerian terkait BUMN dan pariwisata kepada Bapak Presiden untuk mengembangkan kota tua. Karena itulah yang menjadi tempat heritage baru bagi Jakarta, tetapi pengembangannya nggak boleh salah dari awal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berikutnya yang akan kami lakukan adalah membuat yang namanya job fair di setiap kecamatan. Karena inilah yang menjadi problem serius di Jakarta saat ini adalah masalah lapangan kerja. Saya termasuk akan merubah peraturan gubernur untuk PPSU, pasukan Orange, yang sekarang syaratnya SLTA saya akan rubah menjadi SD cukup yang penting bisa baca tulis. Karena yang dibutuhkan adalah orang yang mau bekerja keras, bukan yang berijazah terlalu tinggi. Untuk itu kami akan lakukan dan kami ini sekaligus melaporkan kepada
anggota Dewan yang terhormat. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota yang kami hormati, persoalan banjir masih menjadi persoalan yang serius bagi kita semua. Malam Imlek yang lalu ketika debitnya lebih dari 100, bahkan 150 sempat, kita mengalami banjir yang cukup lama. Untuk itu, kontinuitas pelaksanaan program yang dulu dilakukan oleh eranya Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok, Mas Anies, apakah itu sumur resapan atau kanalisasi ataupun melakukan pengerukan kepada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan, akan kami lakukan. Karena tidak bisa kerja parsial hanya menunggu ketika hujan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salah satu persoalan yang serius Jakarta adalah masalah lingkungan. Apapun rorotan sudah harusnya bisa diresmikan oleh pemerintah. Saya akan mengusulkan diresmikan oleh Bapak Presiden. Karena ini pertama kali RDF yang ada di Indonesia yang kapasitasnya sebenarnya nomor 1 di dunia. Untuk itu saya akan mengusulkan untuk diresmikan Bapak Presiden. Mudah-mudahan setelah uji coba sampai dengan bulan April, ketika sekarang masih ada komplain mengenai bau, mudah-mudahan bisa dikurangi dan sebagainya. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, Ramadan. Persoalan klasik yang ada untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri adalah masalah ketersediaan bahan makanan pokok, masalah inflasi, dan tentunya nanti masalah mudik lebaran. Kami akan persiapkan secara sungguh-sungguh dari awal dan pemerintah Jakarta untuk terlibat dengan demikian. Di bidang olahraga secara khusus, kebetulan saya ini memang hobi olahraga, saya akan sungguh-sungguh untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta dari dulu adalah barometernya olahraga. Bahkan saya bermimpi Jakarta ini lebih Persija. Supaya kalau ada iklan-iklan nggak perlulah yang public figure, cukup aja Ricky Ridho, Ferrari, Witan, dan sebagainya sebagai bintang iklannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, termasuk hal yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 telah mengatur budaya utama di Jakarta, karena bukan lagi sebagai ibu kota negara. Budayanya adalah budaya Betawi. Untuk itu, kami akan memberikan warna agar budaya Betawinya menjadi nampak. Satu-satunya kota terbesar di Republik ini yang tidak mempunyai identitas kebudayaan kedaerahan karena sebelumnya sebagai ibu kota negara adalah Jakarta. Pintu gerbangnya nanti kita lombakan membatasi antar kecamatan, antar kota dengan ornamen Betawi. Bahkan seperti tadi ketika saya datang ke balai kota pertama kali, palang pintu, cuma palang pintu pantunnya jangan banyak-banyak. Pantunnya 1 cukup, silatnya silat beneran, pintunya segera dibuka. Dikurasi dengan sangat baik. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah hal-hal yang ingin kami lakukan. Dan tidak kalah pentingnya, semua kebudayaan etnisitas tetap akan hidup di Jakarta sebagai kota global. Dan saya berpandangan suatu hari kalau Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta akan menjadi ibu kota ASEAN. Karena memang ibu kota ASEAN ada di sini yang selama ini tidak pernah kita branding, kita framing menjadi ibu kota ASEAN. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada tanggal 22 Juni tahun 2027 kita akan 500 tahun Jakarta. Mari kita persiapkan dari sekarang. Kalau bapak-bapak di foto bebas, jangan lagi ada yang begini. 5 abad, 500 tahun. Karena itulah kita persiapkan secara bersama-sama menjadi bagian yang kita akan persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan di era kepemimpinan kita semua, Pak Ketua DPRD,
dan para wakil ketua, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, saya kadang-kadang lupa kalau gubernur, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan persiapkan secara bersama-sama. Rapat Dewan yang sangat terhormat, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan yang baik ini, saya memohon dukungan sepenuhnya dari ketua, wakil ketua, ketua-ketua fraksi yang saya sudah bertemu semua, para anggota yang terhormat, untuk kita bersama-sama memajukan Jakarta demi kebaikan warga Jakarta. Demikian penyampaian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita untuk bersinergi membangun Jakarta kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, mensejahterakan seluruh warganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.